Halo adik-adik, Assalamualaikum. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi tematik kelas 4, tema 9, subtema 2, pembelajaran 4. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like dan subscribe ya. So, let's go! Bisa adik-adik buka buku adik-adik pada halaman 75. Ayo membaca. Setiap kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Salah satunya diawali dengan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Misalnya minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan dan menikmatinya. Meskipun demikian, setiap orang juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Kemudian bisa adik-adik baca itu. Di bacaan itu ada kewajiban terhadap sumber daya alam dan hak memanfaatkan sumber daya alam. Itu bisa adik-adik baca untuk menambah pengetahuan. Selanjutnya, adik-adik perhatikan pada halaman 77. Ayo berlatih. Bersama temanmu, coba identifikasilah perilaku orang-orang di sekitarmu berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam dalam kegiatannya sehari-hari. Adik-adik tuliskan dalam tabel seperti ini. Jadi adik-adik tuliskan yang pertama, contoh perilaku yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Terus yang kedua, contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Adik-adik tuliskan contoh-contohnya. Misalkan kakak kasih contoh seperti ini. Bisa adik-adik lihat. Yang pertama, contoh perilaku yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Yaitu ada banyak ini contohnya. Yang pertama, menggunakan listrik sehemat mungkin. Kemudian, mematikan alat listrik bila sudah tidak dipakai. Mengambil hasil hutan sesuai keperluan, jangan berlebihan. Menerapkan sistem tebang pilih di hutan. Melakukan reboisasi hutan. Memakai bahan bakar fosil sehemat mungkin. Mengganti bahan bakar fosil dengan biogas. Memakai air sehemat mungkin. Menjaga kebersihan sungai. Dan tidak membuang sampah ke sungai. Kemudian, contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Yang pertama, menyalakan alat listrik walau tidak digunakan. Menebang pohon secara sembarangan di hutan. Mengambil hasil hutan secara berlebihan. Menggunakan air dengan boros. Membuang sampah dan limbah ke sungai. Menggunakan bahan bakar fosil berlebihan. Menangkap ikan menggunakan bom ikan. Memburu hewan-hewan langka. Mengoleksi tanaman langka. Dan merusak terumbu karang di laut. Nah, itu contoh-contoh yang kakak kasih. Bisa adik-adik tambahkan lagi. Itu di tabelnya biar lebih bagus, lebih bervariasi, dan adik-adik dapat pengetahuan yang lebih banyak. Nah, setelah adik-adik menuliskan contoh-contoh tadi, sekarang ayo membaca pada halaman 78. Bacalah ya adik-adik bacaan yang berjudul Manfaat Minyak Bumi untuk Kehidupan Manusia. Nah, itu adik-adik baca mulai halaman 78 sampai 79. Pastikan adik-adik membacanya agar adik-adik bisa paham atau mendapatkan ilmu yang baru. Kemudian, ayo berlatih pada halaman 79. Berdasarkan bacaan di atas, coba kamu sebutkan gagasan pokok dan pendukung setiap paragrafnya. Ini kakak kasih jawabannya. Paragraf yang pertama, gagasan pokoknya yaitu minyak bumi mineral yang sangat dibutuhkan manusia. Gagasan pendukungnya, yang pertama, minyak bumi didapat dari sumbernya yang berada di bagian kerak bumi. Yang kedua, proses pengambilannya dengan cara dibor
pada kilang-kilang minyak. Kemudian paragraf yang kedua, gagasan pokoknya adalah terbentuknya minyak bumi selama jutaan tahun. Gagasan pendukungnya, yang pertama, sisa tanaman dan hewan tergerak karena pergerakan lempeng bumi. Yang kedua, sisa tanaman dan hewan menjadi fosil dan bereaksi dengan gas alam. Kemudian paragraf yang ketiga, gagasan pokoknya adalah hasil pengolahan minyak bumi adalah gas cair. Gagasan pendukungnya, minyak bumi harus diolah dan diproses penyulingan dan pemurnian khusus. Kemudian paragraf yang keempat, gagasan pokoknya adalah hasil olahan minyak bumi berperan dalam industri kimia. Gagasan pendukungnya yaitu produk hasil olahan minyak bumi antara lain cat minyak, cat dinding, cat besi, aspal, dan beberapa produk plastik. Kemudian paragraf yang kelima, gagasan pokoknya adalah minyak mentah menjadi sumber polimer. Gagasan pendukungnya ada dua. Yang pertama, polimer sangat penting dalam beberapa jenis industri. Yang kedua, industri yang memakai polimer adalah industri plastik. Paragraf yang keenam, gagasan pokoknya adalah banyak peralatan memanfaatkan minyak bumi. Gagasan pendukungnya ada dua. Yang pertama, alat-alat dapur menggunakan minyak bumi dalam proses pembuatannya. Yang kedua, minyak bumi digunakan sebagai sumber panas untuk mengolah aluminium, besi, atau baja. Berdasarkan bacaan di depan, kembangkan informasi mengenai pemanfaatan sumber daya alam berupa air selain sebagai pembangkit listrik tenaga air. Kamu dapat mencari informasi dan data pendukung dari buku, majalah, koran, maupun artikel. Ini di bawahnya ada diagram ini. Sumber energi minyak bumi. Kolom yang kiri, jelaskan proses pembentukan minyak bumi. Bisa adik-adik jawab, terbentuknya minyak bumi terjadi ketika sisa tanaman dan hewan yang telah menjadi fosil bereaksi dengan gas alam. Kemudian kolom yang kanan, mengapa minyak bumi tidak dapat diperbarui? Jawabannya adalah minyak bumi proses pembentukannya berlangsung selama jutaan tahun. Kolom yang bawah sendiri yang terakhir, sebutkan contoh pemanfaatan minyak bumi dalam kehidupan manusia. Bisa adik-adik jawab seperti ini. Minyak bumi dimanfaatkan untuk bahan bakar minyak, cat minyak, cat dinding, cat besi, aspal, dan beberapa produk plastik. Nah, jawabannya seperti itu. Adik-adik tulis di buku adik-adik. Kemudian, ayo berlatih pada halaman 81. Salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak atau ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Buatlah laporan hasil wawancaramu seperti kotak berikut. Seperti ini ya contoh laporan hasil wawancaranya. Itu namanya, adik-adik isi nama adik-adik, misalkan namanya Siti. Kemudian pertanyaan yang diajukan adalah apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam. Kemudian hasil wawancaranya, misalkan seperti ini, kakak kasih contoh ini. Narasumber yang pertama, orang tua. Jawabannya, jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam, maka
alam akan menjadi rusak. Yang kedua, ketua RT. Jawabannya, jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam, maka akan terjadi pemanasan global. Yang ketiga, narasumbernya keponakan. Jawabannya, jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam, maka akan timbul bencana alam. Narasumber yang keempat, tetangga. Jawabannya, jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam, maka alam akan menjadi tidak seimbang. Narasumber yang kelima, teman sekelas. Jawabannya, jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam, maka dapat terjadi pencemaran lingkungan alam. Narasumber yang keenam, anak tetangga. Jawabannya, jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam, maka sebagian sumber daya alam akan musnah. Narasumber yang ketujuh, kakak. Jawabannya, jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam, maka ekosistem akan terganggu. Narasumber yang kedelapan, adik. Jawabannya, jika manusia tidak melakukan kewajiban terhadap lingkungan alam, maka kebutuhan manusia tidak terpenuhi. Narasumber yang kesembilan, paman. Jawabannya, jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam, maka akan timbul berbagai macam penyakit. Narasumber yang ke-10 yaitu bibi. Jawabannya, jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam, maka akan terjadi pencemaran lingkungan. Misalkan seperti itu. Itu terserah adik-adik mau mewawancari siapa, tinggal adik-adik tulis jawabannya seperti itu. Kemudian kesimpulannya. Kesimpulannya bisa seperti ini. Jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam, maka dapat terjadi banyak hal yang tidak diinginkan, seperti bencana alam, pencemaran lingkungan, kebutuhan manusia yang tidak akan terpenuhi, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus melaksanakan kewajiban kita terhadap lingkungan alam. Nah, misalkan kesimpulannya seperti itu. Adik-adik bisa buat kesimpulan lagi yang lebih bagus, juga lebih bagus. Sekian adik-adik pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran tadi dapat membantu adik-adik. Kalau adik suka, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.